Kana ru melebu lima. Oh bu. Berbebu. Menaneng bu. Boleh pula orang tuh nalatek lagi. Bu. Tore handphone nih mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali setiap malam Kamis. Semoga perjumpaan ini ngaji bareng, semoga mendapat ilmu manfaat barokah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini ada permintaan dari teman-teman karena banyak yang kurang paham. Ini pernah didebatkan di Facebook juga, di YouTube, tentang Asma Suryani. Ini kemarin pernah viral ini. Apa Asma Suryani itu? Kalau mengerti tentang ini, insya Allah orang yang mengerti, orang yang paham tentang Asma Suryani ini, walau enggak sakti Pak, insya Allah dapat ilmu hikmah. Ini belajar Asma Suryani ini ya sebenarnya penting. Tapi kalau orang-orang menengah ke bawah, insya Allah tidak paham ini. Ini ilmunya orang-orang torekot, hakikat ma'rifat. Apa Asma Suryani ini? Saya akan terangkan sedikit karena ini permintaan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan, ini ada kitabnya biar jelas. Di kitab Mamba Usul Hikmah yang dikarang oleh Imam Ahmad Al-Buni, halaman 99. Biar jelas Pak, nanti saya bacakan. Karena ini ada. Kemarin itu menerangkan Asma Suryani, Asma ini, padahal tidak tahu tentang Asma Suryani ini. Asma Suryani ini Asma Suryaniyati. Nama-nama ada yang mengatakan Surya itu bangsa langit, bahasa langit, bahasa malakut, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi bukan bahasanya manusia ini, Asma Suryani ini. Ilmu Asma Suryani ini bukan bahasanya manusia. Tapi di dalam kitab Mamba Usul Hikmah, Ahmad Al-Buni menerangkan minal asma'is suryaniyati bil lafdil arabiyah. Ini iku sangking setengah piro-piro asma, piro-piro jeneng as-suryaniyati kang bangsa Suryani. Ini biar sampean paling tidaklah mengerti sedikit. Ini diterangkan ajin. Nih Pak, Asma Suryani. Rojin. Jalla Jalyut. Ini kan mohon maaf kalau mungkin Pak Haris apa mengerti dengan asma ini Pak Haris? Nggak ngerti.
Mungkin nggak ada yang ngerti ini di sini, insya Allah. Karena kalau nggak ngaji kitab Mambaul Hikmah ini, mohon maaf apalagi paham. Mendengar aja tidak, Pak. Ajin, ahrojin, jalla jalyut, jalyat, hayyin, halin. Apa ini? Banyak Pak ini, Pak. Somsomin, mahrosin. Ini. Bari bazihin. Ini asma ini sangat kuat, Pak. Sebenarnya asma ini adalah asmaul husna. Kalau di Arabiyah, kalau di Al-Quran ini asmaul husna. Tapi asma ini tidak diterangkan pada orang-orang awam, Pak. Tidak diketahui oleh orang-orang yang ilmunya, mohon maaf, tidak nyampe. Saya terangkan sedikit. Ajin itu asma Allahu. Sama seperti menyebut Allah. Kalau bahasa Suryani, asma Suryani, bahasa langit, Pak, bahasa malakut. Katanya ada teman-teman yang mengatakan bahasa malaikat. Ajin Allah. Jadi sampian membaca ajin itu Allah. Sabda sedikit. Kalau di bahasa Al-Quran, Pak, asma Al-Quran, Allah itu ada alif lam lam ha. Akhirnya ke ha. Ha-nya itu apa? Nufus kita. Hu. Ini. Kalau ajin itu seperti apa namanya? Orang yang aseman itu, Pak. Apa aseman itu? Wahing apa? Bersin apa? Azim itu loh. Sebenarnya itu berlafat ajin. Kan azim kan itu, Pak. Jadi nafas dari dalam. Kalau hu dari luar. Ya, Pak. Nah, itu ilmu yang hikmah ini, Pak. Ilmu hikmah, ilmu sangat sakti, ilmu sangat dahsyat. Kalau hu Allah, Allahu, hu itu dari luar, Pak. Kita bernafas itu dari luar masuk ke dalam. Diamkan sebentar lalu dikeluarkan. Namanya itu hidup dan kehidupan. Jadi dari alif lam lam ha. Kalau ajin ini seperti Allah. Artinya sama dengan melafadzkan Allah. Kalau orang bersin, Pak, artinya apa? Aseman, jin. Jin itu, Pak, dari dalam. Banyak yang nggak paham ini. Kalau kita bernafas itu nariknya dari luar. Tapi kalau orang yang aseman itu, Pak, dari dalam. Ini harus paham kita ini. Antara luar dan dalam ini harus paham. Saya terangkan sedikit ini lafaz ajin ini. Jadi di dalam lafaz Allah
Alif lam ha, kan saya sudah sering menerangkan ini Pak. Alif Allahus samawati wal ard. Jadi alif ini Allah meliputi alam semesta. Allahus samawati wal ard. Meliputi Pak Haris, meliputi Bapak, semua diliputi Allah. Lam awal lillahi ma fis samawati wal ard. Karena Allah, sebab Allah, Bapak hidup. Semua di alam semesta ini karena Allah wujud. Siapa aslinya yang wujud? Yang maha wujud. Maka di dalam sifat nafsiyahnya Allah itu al-wujud. Kita ini tidak wujud, diwujudkan. Ini bahasa tauhid. Lalu lam kedua, lahu ma fis samawati wal ard. Semua di alam semesta ini nanti kembalinya ke Allah semua. Lalu haknya wal awwalul akhir wad dhahir wal batin. Nah, di sini ajin. Ajin dari dalam dikeluarkan. Maka kalau orang bersin, Pak, kalau orang asiman sepore ya, penyakit itu sebenarnya keluar, Pak. Kalau sakit kepala atau hidung tersumbat, klesmah, apa namanya lagi, peng, itu mun asiman, Pak, lorke. Karena dari dalam keluar, dari dalam biasanya panas dalam. Ini kalau dikeluarkan dengan asiman itu, Pak. Kalau orang tahu cara ilmunya, ini biasanya titiknya di sini. Di sini. Itu, Pak. Ada keterangan keluar masuknya nafas, sampean tariknya dari luar, ini melalui mulut dan hidung lain, Pak. Biasanya kalau orang peng, orang hidung tersumbat, nariknya dari mulut. Kalau orang sehat itu nariknya dari hidung. Kalau nariknya dari mulut, nah ini kotor, Pak. Udaranya kotor. Jadi dari kerongkongan ke perut. Tapi kalau dari ini lain, dari hidung. Maka kita kalau belajar ilmu nufus, ilmu nafas, Pak, tariknya itu dari hidung yang bagus, karena suci, tidak melewati kotoran. Itu. Nah, kalau ajin ini bukan sehari-hari atau bukan setiap detik. Cara nariknya ini, cara nariknya hawa murni, cara nariknya udara ke kita ini, karena kita kalau nggak menarik nggak bisa hidup. Makanya manusia ini diberi paru-paru, diberi jantung. Ini sebenarnya ini hanya alat untuk hidup. Tapi yang menghidupkan itu siapa? Lillahi ma fis samawati wal ard. Itu. Ajin juga seperti itu fungsinya. Ini tidak diketahui oleh orang umum. Asmaul husna yang ajin atau asma suryaniyah, asma langit, ini baru sekarang sampean mungkin mendengar, Pak. Yang ajin ini.
Itu. Paham? Paham Baris? Paham. Jadi sampian mengerti tentang asma suryani. Yang pertama ini ajin. Ajin ini sama dengan asma Allah. Itu Pak. Allah itu berkumpul kideh hu. Itu dari luar ke dalam. Tapi kalau aseman Pak, itu dari dalam keluar. Itu kemarin banyak yang tanya ini, bisa tidak manusia ini menarik nafas dari dalam keluar? Banyak yang berkata tidak bisa, nafas itu dari dalam, dari luar ke dalam, lalu keluar. Tapi ada nafas dari dalam keluar. Itu bersin itu. Bersin ya Mas, apa Mas Farouk? Bahasa Indonesianya. Iya asiman. Sem gitu loh. Kayaknya mon asiman itu Pak, kalau orang tua dulu asim. Biasanya dilafatkan. Iya, sebenarnya itu pelajaran bagi kita ini. Kenapa orang tua dulu kalau asiman asim? Sebenarnya ajin. Sebenarnya itu asim itu ajin bukan asim. Orang nggak paham orang tua dulu asim gitu, padahal itu ajin. Asim. Nah itu Pak. Itu penting Pak. Untuk hidup kita sehari-hari penting. Karena apa? Di alif itu adalah Allah memberi kehidupan. Itu Pak. Yang kita sebut selalu itu Allah itu sebenarnya alif itu Allah memberi kehidupan kepada kita ini melalui nafas. Allah itu. Terus lam awal itu Allah memberi kepada kita itu perjalanan hidup. Alif, tarik, lam awal perjalanan hidup. Lam sani Allah memberi perjalanan hidup yang sempurna bagi kita ini. Maka kalau orang hakikat Pak, cara menariknya hu itu didiamkan, tumakninah dulu. Jadi jangan langsung, nggak bisa ya orang hidup, nggak bisa, nggak enak hidup ini nggak enak. Tarik keluar nggak enak, gitu nggak enak. Enak, itu haknya Allah memberi kehidupan yang sebetul-betulnya hidup. Nah ini pelajaran hakikat ini. Sehingga apa? Orang itu makrifat. Makrifat itu mengerti Pak. Tahu tentang diri kita, tentang Tuhan kita, tentang alam. Tuh, untuk ma'rifat Allah itu, ma'rifatullah itu tahu diri kita, tahu tentang alam semesta, tahu tentang Tuhan kita. Siapa Tuhan kita yang sebenarnya ini? Katanya orang-orang Allah. Allah itu siapa? Allah itu apa? Di mana Allah itu? Nah, kalau tahu tentang Allahus samawati wal ard, lillahi ma fis samawati wal ard, lahu ma fis samawati wal ard.
wal awwalu wal akhiru wad dhahir wal batin. Itu di dalam kitab Mamba Usul Hikmah halaman 99 yang dikarang oleh Imam Ahmad Al-Buni. Ini Allah itu bahasa Suryaninya Ajin. Itu. Ini sedikit keilmuan tentang bahasa Suryani atau asma Suryani. Karena apa? Asma itu penting, sangat penting, baik syariah, tarekat, hakikat, ma'rifat. Karena apa? Nabi Adam itu dulunya di surga ini tidak tahu apa-apa. Sehingga apa? Allah memberi ilmu namanya ilmu asma. Ayatnya wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Ini. Jadi Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah wa 'allamal adamah, dan mengajarkan Allah kepada Nabi Adam al asma'ah eng asma ilmu asma kullaha, semuanya diajarkan. Maka manusia ini makhluk yang sangat alim, makhluk yang sempurna, yang alim. Kalau mengerti tentang ilmu Allah itu dari nafas aja Pak, kalau mengerti hebat. Jangan cari kesaktian kemana-mana sampean. Jangan cari ilmu hikmah kemana-mana, carilah kepada diri ini. Ilmu hikmah ini saya tulis ini. Ilmu hikmah ini sebenarnya inna ilmal hikmatah yausilun nufusah. Ini inna ilmal hikmatah atau inna ilmal hikmati, itu bisa. Inna ilmal hikmati, sesungguhnya ilmu hikmah, sak temeni ilmu hikmah iku yausilun nufusah, bisa membasuh an-nufusah, kepada beberapa nufus ini. Jadi kalau sampean belajar ilmu hikmah sebenarnya Pak ada di diri. Karena ilmu hikmah ini bisa membesirkan nufus. Nufus apa? Min wasakhit tabiati, dari sifat jelek ad-dolimaniyati, yang dolim. Ini Pak. Jadi manusia ini sifat jelek itu ada. Sifat buruk itu ada. Pasti. Jadi mohon maaf teman-teman yang kurang paham ini, yang namanya nafsu ini katanya jelek. Nah, ini harus tahu tentang nafsu ini. Nafsu ini tidak jelek semua, Pak. Maka dibagi nafsu ini dibagi 7. Kalau orang paham ini. Yang di tengah nafsu mutmainnah. Yang di kiri nafsu ammaroh lawamah mulhimah. Yang di kanan nafsu rodiyah mardiyah kamiliyah. Ini harus paham. Jadi baik jelek ini Pak. Kalau yang baik ini dari nafsu mutmainnah ke rodiyah mardiyah kamiliyah. Yang jelek dari mutmainnah
ammaroh lawwamah mulhimah. Ini maksudnya. Jadi ilmu hikmah itu bisa mensucikan, bisa membasuh nafas kita yang jelek-jelek. Ini kan mohon maaf Pak, kalau sampean bisa melihat gaib Pak, gaibnya alam ini, yang kita hirup ini Pak, yang kita sedot, yang hirup sehari-hari ini, ada yang jelek, ada yang buruk. Maka di dalam keilmuan biologi Pak, kalau sampean malam ada di bawah pohon, itu tidak baik. Yang dihirup ini karbon Pak, nggak baik. Untuk hidup sampean ini mohon maaf bisa cepat sakit. Kalau malam jangan di bawah pohon. Kalau pagi bagus karena oksigen. Nah ini Pak. Jadi yang kita hirup ini bukan bagus semua ini. Ada yang jelek, ada yang bagus. Maka Allah sangat sempurna Pak diberi manusia ini, mohon maaf ini. Yang hidung ada bulunya Pak. Untuk apa ini? Untuk menyaring Pak. Kalau nggak ada bulunya, mohon apa Pak, hari sampean klesma terus Pak. Ada kenal itu Blong. Gitu Pak. Cuma obat nyamuk bisa terlengkapi. kenal pot. Gitu Pak. Sebenarnya kita tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Ini maksudnya. Kita berpikir, ayo berpikir kepada diri ini, kepada Allah. Bukan berpikir kepada fidatillah. Datnya Allah jangan dipikir Pak. Datnya Allah kayak apa itu tidak ada yang tahu. Itu. Jadi ilmu ini sangat, ini sebenarnya ilmu rahasia ini. Ilmu orang-orang yang mengaji ini Pak, ya, yang mohon maaf yang tingkatannya itu Pak. Bukan saya berkata, "Oh, Bapak tidak bagus mengaji ini." Tidak. Manusia ini sebenarnya sama. Kalau belajar hakikat Pak, manusia ini sebenarnya sama. Mas Faruk manusia, Bapak, Pak Haris sama-sama manusia. Hidupnya dari alam semesta, dari Allah. Sama. Maka kita itu jangan meremehkan satu sama lain. Maka kita itu jangan menyakiti sama satu sama lain. Jangan sombong. Sama. Lihut seumpama punya kapal terbang, Pak Haris punya sepeda engkol, sama. Nanti matinya tidak bawa kapal terbang, sama Pak. Yang enggak sama itu ilmunya. Sehingga manusia itu hidupnya berbeda-beda. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang bahagia, ada orang senang, ada orang sengsara. Kehidupannya sehari-hari kan kerpekeran terus. Bermacam-macam ini kan. Karena Allah itu maha. Coba. Ini rahasia di dalam lafaz Allah. Ini masih belum dibuka ini Pak. Hanya sebatas ini. Itu Pak. Maka di dalam syahadat la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini 4 tingkatan ini.
Kalau orang belajar bahasa Suryani, Pak, katanya ini bahasa malakut, bahasa surya, bahasa langit, ajin. Sama menyebut dengan Allah. Perbedaannya Pak, kalau ajin itu dari dalam keluar. Sebenarnya ini fungsinya Pak, ini. Itu Pak. Kalau tidak ada hahu ini sampai tidak hidup. Ini saya buka ilmunya Taseklau Pak. Jadi i ha hu hi. Apa itu Pak? Itu ilmu rahasia. Kalau sampean belajar itu, ayo monggo duduk, tenangkan, mutmainnah. Monggo tenang, duduk dengan alif lam mim. Karena di sini lam alif ini Pak. Kalau ngaji ini ada ini di sini Pak keterangannya. Manusia ini bentuk lam alifnya ini ada di sini Pak. Nih. Alifnya ada di sini. Ini kalau ngaji ini. Yang paling penting kita ini tahu tentang huwahnya Pak. Haknya. Ha. Tuh. Jadi ulama torekot ini Pak, ada yang wirdahnya, dikirnya itu Allah. Ada yang dikir la ilaha illallah. Ada yang dikir hu Allah. Ada yang dikir Allahu. Ada yang dikir hu. Kalau orang yang nggak paham Pak, menyalahkan. Jadi mohon maaf kalau sampean ini belajar tentang syariat, monggo pelajari. Sehingga belajar tentang torekot, belajar hakikat, sehingga makrifat sampean. Insya Allah hidupnya tenang, insya Allah hidupnya bahagia. Pulangnya menuju ilahi tepat Pak. Tuh, karena nafasnya Pak Haris, nafasnya Pak Nasib, Pak Faruk sama dari Allahu Ahad. Sama. Gitu Pak. Kenapa beda hidupnya? Ada yang miskin, ada yang kaya. Nah ini Allah memberi ilmu. Pak, jadi Nabi Adam sebelum turun ke dunia ini dibekali ilmu. Sampian pun begitu. Sampian dari bayi diberi makan ASI, lalu nasi terus dibekali ilmu. Itu. Ini sekedar ini. Sekedar. Ini banyak Pak. Jadi minal asma'is suryaniyati. Ini mulai ajin, ahrojin, jalla jalyut, jaljat, hayyin, halin, hal-halat. Ini. Kalau hal-halat ini sama dengan al-basit. Asmaul husnanya al-basit. Kalau som-somin ini al-bari. Al-bari'uh.
Kan ada di Asmaul Husna, Pak. Kalau berhutin seperti ini Ar-Rahim. Ini biar sampean mengerti, oh iya ya, ini Asma Suryani ini begini. Ini kan ada kemarin itu pertentangan. Bilang Suryani, bilang begini. Ya monggo keilmuan. Bisa jadi orang-orang ini, manusia ini diberi ilmu oleh Allah, rahasia ada, Pak. Nah, yang namanya rahasia, ya rahasia jangan dikeluarkan. Rahasia khusus. Yang bisa bisa berbicara dengan ruh. Ada di sini, Pak. Bada'tu bismillahi, ini ya yuhin, ada di sini. Ini kitabnya. Itu. Jadi kita ini perlu keilmuan. Makanya al ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Fardoh kepada kita semua mencari ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ini perlunya. Jadi mohon maaf, kita ini sampian ingin sakti, ingin kaya, sebenarnya ada di sini, Pak. Ada di diri. Ada di diri kita ini. Kenapa kita harus minta? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa harus usaha? Karena manusia itu makhluk. Ada yang bertanya seperti itu. Kan manusia ini wujudullah. Nafas punyanya Allah. Semua yang ada di sini ini kekuatan punyanya Allah. Kenapa kita harus berusaha? Karena manusia itu makhluk. Apes, Pak. Batas-batasnya banyak kekurangannya. Kita harus usaha dan berdoa. Ya caranya dengan apa? Ya ayo dengan keilmuan. Berdoa pun dengan keilmuan. Usaha dengan keilmuan. Kalau Pak Haris ingin kaya, ayo dengan ilmunya rezeki. Ya monggo berdoa kepada yang punya rezeki. Itu. Kan kadang ada, Pak, orang-orang tasawuf ini yang tidak ingin kaya ada. Ada orang tasawuf ini yang ingin kaya ada, berwarna-warni. Jangan disalahkan, wah ini orang kaya bukan tasawuf. Jangan, Pak. Ada waliullah tasawuf kaya ada. Ya banyak orang yang tasawuf yang miskin ada. Banyak bermacam-macam. Ayo kita jangan monggo artinya apa? Jangan selalu menyalahkan orang lain. Monggo belajar dulu kitabnya kayak apa, di mana keterangannya. Sedikit-sedikit menyalahkan. Wah, ini bahaya. Iblis. Jadi sekedar karena ini ada yang tanya tentang Asma Suryani, monggo kalau sampean ingin belajar ini di kitab Mamba Usul Hikmah halaman 99, karangannya Imam Ahmad Al-Buni. Monggo kalau nggak bisa baca, nanti saya yang bacakan nggak apa-apa. Karena saya dulu ini ngaji ini saya dulu. Belajar ke orang-orang tentang ajin, ahrojin, jalla jalyut, jal jalat, hayyin, hallin, hal-hal, hal-had. Apa ini? Ada lagi doi togot. Doi togot ini al-hayyuh, Allah yang maha hidup, Allah yang menghidupkan kita.
Ini namanya doi togot. Jadi sampean sekarang ini kan sudah tahu, oh ini Asma Suryani. Kalau orang-orang membaca doi togot, ya doi togot seumpama. Ini sebenarnya membaca al-hayyu, ya hayyu, ya hayyu. Doi togot. Ini Pak. Ada Asma ini memandang ini Pak bisa pecah Pak, memandang lampu ini. Ada di sini. Ada di sini apa ya? Ada Pak. Jadi seperti mahrosin, berhatihin. Kalau dipandang Pak ini, kalau sampean bisa fokus pecah. Jadi orang ini apa yang mempunyai ilmu ini dulu dipakai seumpama ada kemaksiatan merajalela, itu dipandang gencar bisa pecah Pak. Gak perlu kita carok, gak perlu kita perang kalau paham ilmu ini. Mahrosin, berhatihin. Itu Pak. Jadi kalau orang syariah kan, mohon maaf, ada semacam kumpulan seumpama apa minum-minum keras atau perjudian seumpama. Kan perlu kalau katanya orang syariah, naha anil mungkar, mencegah kemungkaran, diperangi, didolimi. Itu kalau orang paham tentang ilmu Asma Suryani Pak, dibacakan dari jarak jauh berhatihin, mahrosin, berhatihin, mahrosin. Ini pecah semua. Gak jadi jurinya, gak jadi. Iya. Gitu Pak. Ini perlunya belajar ilmu Asma Suryaniyah. Asma Suryani namanya. Tuh, sekedar Pak, ini sekedar. Kalau ini sampean ingin paham, monggo ayo ngaji yang betul. Bagaimana ini, untuk apa ini. Nah, ini harus dibaca semua ini. Nanti ke badatu bismillahi ruhi bihi tadat ila kasfi asrari bi batnihi intawat. Ini bisa berbicara dengan makhluk halus. Gak percaya, monggo terserah gak percaya. Mungkin gak pernah mencoba kalau orang gak percaya itu. Itu Pak. Jadi nanti ketemu dengan al-hurufus sabi'atih, huruf 7 yang sangat sakti. Apa huruf 7 yang sangat sakti ini? Ada Pak di sini. Monggo belajar. Ini enggak sembarang orang belajar kitab-kitab ini Pak. Monggo kalau ada yang tanya dipersilakan. Atau yang nambahi Mas Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar menambahi atau mungkin pengertian lainnya begini. Asma Suryani ini kan bahasa, kata Pak Rosyid tadi, bahasa malaikat atau bahasa gaib istilahnya, bahasa langit surya. Ya karena kita kan harus mempunyai keilmuan istilahnya untuk mengenali Asma Suryani. Karena ajin tadi itu kata Pak Rosyid, apakah bisa orang itu bernafas dari dalam keluar? Pada hakikatnya manusia itu dari dalam keluar, karena dari tersirat baru tersurat. Cuman kadang-kadang karena kita keilmuan, belajarnya kata Pak Rosyid tadi, orang terkadang mengerjakan secara Allahu
segalanya. Karena kita punya 4 dimensi. Pendengar, pencium, dan pengrasa. Nah, disitulah yang namakan ajin. Makanya keluarlah di situ. Kalau kata Rasul tadi dibilangin Allah Lodori kan gitu. Makanya di situ maka manusia itu kalau sudah mengenal itu, terjadilah apa yang diinginkan dalam keterangan kitab Mambu Lismah ini. Karena disitulah kunci ke aslinya yang di diri manusia ini sebetulnya seperti itu. Ajin, katakanlah orang menyebut nama Allah karena ada kalam hafsi, kalam nafsi. Itulah. Makanya betul dari ajin itu namanya, ajin itu dari bahasa Suryani itu bahasa malaikat atau bahasa langit. Yang dibicarakan istilahnya bukan Asmaul Husna kalau bukan di bahasanya Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an kan bahasa husna. Kemungkinan sebegitu itu Pak Rosid. Sekedar menambahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini penambahan Mas Faruk tentang apa yang dari dalam keluar, apa yang dari luar ke dalam. Hakikatnya, ini hakikatnya, berbicara hakikat. Ini sebenarnya dari dalam, sebenarnya itu dari dalam keluar. Karena dari rahasia dulu, tetap manusia ini apa namanya, sumbernya, sumber intinya itu dari dalam, Pak. Hakikatnya tapi kalau kehidupan realita, Pak, kehidupan nyata ini dari luar ke dalam. Karena nyatanya ini kan gitu, Pak. Tapi kalau kita tidak diberi kekuatan dari dalam, tidak bisa hahu-hahu, Pak. Mangap. Itu. Jadi ada yang tersurat dan tersirat. Itu maksudnya seperti itu. Kalau belajar ilmu hakikat ini harus yang halus ditarik ke dalam, ditarik ke dalam, ditarik ke dalam. Jangan menggampang menyalahkan orang lain, nggak boleh itu. Kalau belajar ilmu hakikat, memang ada di Al-Quran itu tetap ada yang salah, ada yang benar, ada yang jelek, ada yang baik, ada malam, ada siang. Itu. Jadi alhamdulillah ini penambahan ini sangat penting sebenarnya ini. Artinya kita ini ayo monggo punya ilmu apa, monggo tambahkan. Kasihkan kepada orang lain. Karena ini amal jariyah. Amal yang selalu jariyah. Artinya selalu berjalan. Walaupun sampean mati nanti amalnya terus berjalan. Insya Allah. Itu, Pak. Kita ini yang namanya manusia, yang tetap manusia, bukan Tuhan. Manusia itu butuh. Manusia ini butuh hidup, butuh makan, butuh segala-galanya. Semuanya yang namanya manusia. Baik dari kecil, sedang, besar, tua, semuanya tetap butuh yang namanya manusia. Jangan menganggap Tuhan, tidak boleh itu. Kalau ilmu manunggaling ing Gusti wahdatul wujud itu sebenarnya ini ada di diri ini. Monggo kita bahas dengan cara keilmuan. Itu. Monggo yang lain. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau kurang paham, nanti kalau malu, yang mau nanti kita musyawarah.
Mas Lihud, gimana? Menurut Mas Lihud tentang keilmuan seperti Asmaus Suryaniyah, apakah Mas Lihud punya keilmuan yang lain? Monggo Pak Haris. Kenapa? Itu apa? Iya, terserah sampean berbicara untuk apa ayo. Untuk ajalan pada Untuk tidur. Monggo yang lain. baru Monggo karena ini sangat penting bagi kita untuk berjalan di torekot, berjalan di hakikat marifat. Kalau Pak Haris ingin sakti, monggo. Ingin apa perdukun atau tabib, monggo. Ingin mengobati orang, monggo. Pesugihan, monggo. Ada di sini kitab ini. Kalau paham sampean, waduh, ini kitabnya orang kocak ngoreng, lambek ngoreng ngodi. Kitab tua. Monggo. Mencari pasangan. Nah. Nih, Pak Hari yang ngasih Lihud. Ayo, monggo Pak Lihud, ayo. Mau capek. Ayo, monggo. Monggo Pak Lihud. Wah. lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya untuk mencari pasangan yang cepat, yang baik? Itu aja. Gimana caranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Lihud bertanya bagaimana caranya mencari pasangan jodoh ya Mas Lihud yang cepat, yang baik, kan gitu. Ini pertanyaan orang dewasa, menginjak dewasa ini. Mas Lihud ingin sebenarnya ini. Ini begini Mas Lihud. Manusia ini hidupnya berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Ada malam, ada siang. Ada jelek, ada baik. Tetap berpasang-pasangan. Nah, ini pasangannya Subhanahu Mas Lihud di mana? Siapa? Ini rahasia Allah. Ini kudrat iradat Allah. Dengan keilmuan kita sebenarnya diberi oleh Allah ini siapa dan di mana jodoh saya. Ini ada ilmunya. Dulu waktu saya ini umur berapa dulu? Umur sekitar 23, 22 kalau nggak salah. Waktu itu saya bertanya, minta ijazah pada yai saya. Minta ijazah tentang ingin mengetahui jodoh kita yang sebenarnya ini. Lalu saya dikasih ijazah namanya istikharahnya Sayyidina Ali. Nah, monggo ini dicari. Istikharahnya Sayyidina Ali ini sampian sholat istikharah, sejodohnya sudah mantap, lalu tidur di sejadah itu. Gitu. Monggo dicari ilmu itu. Lalu ingin cepat. Seumpama Mas Lihud atau Mas Haris ingin cepat mencari jodoh. Paling tidak menarik jodohnya di mana ini ditarik. Dengan apa? Ada keilmuannya. Dengan daun pisang yang belum melebar itu. Katanya orang Madura ompos tidur di dalam pisang itu, di atas pisang itu. Iya, tidur di ompos daun pisang yang
yang belum melebar itu, yang belum apa? Yang masih aceleker. Enggak putus. Ambil Pak. Ambil lalu tidurin. Jangan pakai baju. Ya. Lama. Minta kepada Allah, ya Allah, dengan saya tidur di daun pisang yang muda ini, tolong jodoh saya dekatkan supaya ditarik dengan diri saya. Lalu baca Al-Fatihah atau apa ayat kursi, tersampai dan sholawat. Belum roman aja. Iya, waktu mau tidur. Waktu mau tidur. Lagi dorong. Gitu. Kalau ingin yang baik, nah ini ada ilmunya juga Mas Luhut. Karena fankihu ma tobalakum minan nisa. Fankihu, ayo nikahlah kamu semua. Ma tobalakum, kepada orang tobalakum yang dianggap baik kamu semua, minan nisa'i, dari orang perempuan. Jadi untuk cari jodoh itu monggo cari yang baik. Lah, keterangan di Al-Qur'an tidak ada keterangan yang baik itu bagaimana. Lalu di hadis diterangkan. Kalau ingin nikah yang baik, lihat agamanya. Lihat keturunannya, lihat apa akhlaknya, lihat cantiknya. Gitu Mas Lihut. Nah, kalau di kitab apa Al-Quran Asmaul Husna itu ada namanya Asma Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini baca. Biar apa? Biar sampian itu disenangi banyak orang, Mas Luhut. Sehingga apa? Cewek-cewek itu mampir, nempel, tertarik. Itu kalau di Asma Suryani ini ada namanya apa di sini Asma Suryaninya? Biar sampean paham. Berhutin. Berhutin di sini. Ar-Rahim. Sama dengan Ar-Rahim. Berhutin. Kalau Ar-Rahmannya Samhasan. Jadi kalau Asma Suryaninya ini berhutin samhasan. Jadi sa sin mim ha sa Rahman. Jadi ya Allah ya Rahman ya Rahim di sini kalau bahasa Arab apa Al-Qur'annya ya Allah ya Rahman ya Rahim gitu. Perbanyak zikir itu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau di Suryaninya ya Ajin, ya Berhutin, ya Samhasan. Gitu Mas Lihut. Banyak apa namanya keilmuan-keilmuan untuk penarik seorang laki-laki, seorang perempuan. Yang namanya ilmu habbah itu banyak. Itu kalau cara dengan keilmuan, jangan menang di rumah. Jangan tidur-tiduran di rumah kalau cari jodoh. Harus dicari, makanya kalau dicari itu keluar. Ke pasar. Ke toko, ke pasar. Kalau sampean melihat seorang perempuan, seorang cewek, wah ini cewek cantik. Kalau sampean nggak ada ilmunya, monggo belajar Pas Faruk. Nah ini ahlinya. Spasi Faruk. Paselo. Ajiku jaran goyang. Gitu.
Ajiku jalan goyang, ajiku Ajinomoto. Dengan mecin. Ada ilmu setiap malam 14. Tanggal 14 atau tanggal 15 melihat bulan. Bulan purnama itu dipandang terus. Dipandang bacaannya di surat Yusuf itu. Apa kau kabawa samsul qamar itu disajidin itu ayat itu. Qala Yusufu li abi abati inni raaitu ahada asyara kau kabawa samsul qamar raaituhum disajidin sambil memandang terus. Waktu bunter itu, waktu jam 12 malam biasanya. Bulan purnama, tanggal 14 atau 15. Baca monggo insyaallah nanti ininya berseri-seri. Mohon maaf kamajuri hitam sumpah. Nanti kelihatannya berseri-seri kamajuri. Seperti Rano Karno. Iya, kadang orang cewek ini lupa mandangnya ini. Tertarik. Tersipu. Dengan ilmunya ilmu bulan ini. Monggo ayo setiap tanggal 14 atau 15 melihat bulan purnama waktu bunter itu baca qala Yusufu li abadi inni raaitu ahada asyara kawkaban samsalaitum li sajidin baca. Iya terserah sampean baca. Nanti enggak kuat ininya baca lagi sampai sampean tenang. Enak. Oh besoknya Mas Luhut kalau lihat cewek, ikut. Ikut. Nah ini kan caranya Mas Luhut. Nanti ininya isi dengan lamro. Tangannya ini. Dengan lamro. Lamro ini ditulis ke ininya waktu mau tidur. Lamro. Ini lamro. Ini nanti kalau cewek ikut. Itu ada ilmunya itu. Monggo. Mas Haris ingin istri lagi, monggo Mas Haris, jangan anu. Itu, monggo. Monggo jadi Mas Lihut kalau ingin cari jodoh yang baik, yang cepat, monggo. Kalau ingin cepat tidur di daun yang bergulung itu. Ompo sekedeng. Insyaallah karena ini saya alhamdulillah membantu orang banyak yang teka hajat insyaallah. Kalau ingin jodohnya yang betul, ingin betul-betul ingin tahu, monggo istikharah, namanya istikharahnya Sayyidina Ali. Niat istikharahnya Sayyidina Ali, nanti bacaannya ada, nanti di sejadahnya itu. Tidur di sejadah, insyaallah nanti keluar mimpi orang perempuan ini, berarti ini jodohnya sampai. Insyaallah. Ini keilmuan. Iya, keilmuan nanti tarik dengan apa? Bahasa Suryani ini. Gitu, manusia ini diberi ilmu. Kenapa? Praktekan. Monggo praktekan sampean Mas Luhut, saya kan sudah. Saya sudah banyak istri, banyak anak saya. Alhamdulillah. Pak Faruk juga pernah meraktekan, Pak Nasib. Mas Faruk punya istri berapa Mas Faruk? Tak kehitung gitu. Enggak, kalau insyaallah kalau mempunyai ilmu ini insyaallah cewek itu datang. Datangnya itu bukan ngelirik Pak Syuhud, malah senyum-senyum. Bukan yang binek samimpe Pak, menarik jodoh. Artinya kita ini cepat dikasih jodoh oleh Allah. Diketemukan. Kalau kute tua ini ingin jodoh seumpama, monggo. Insyaallah nanti insyaallah.
Ini sudah banyak ini yang terbukti. Alhamdulillah dalam jangka nggak sampai 40 hari ada yang minta orang perempuan. Kalau perempuan cewek yang minta tolong, ada yang minta, ada yang. Kalau yang laki cepet ketemu sama cowok cewek ditunang minta. Insya Allah. Tapi semua tetap kudrat iradatnya Allah. Kadang gimana Ustadz nggak datang ada. Tapi insya Allah Jauh berarti. Kontrol lebih cepat kali ngalak tale. Tale tuh. Monggo kalau ada yang tanya lagi. Pesugihan. Monggo. Saris. Sudah. Pempian Pak. Garuk. Sudah. Kalau sudah nanti musyawarah ini jam pukul 11. Jadi sekelumit Asma Suryani ini keterangannya ada di kitab Mamba Ushul Hikmah. Saya ulang, di kitab Mamba Ushul Hikmah karangannya Imam Ahmad Al-Buni halaman 99 biar sampean paham ini. Kalau nanti ingin paham semuanya monggo. Saya terangkan hanya ajin. Hanya ajin. Dan ajin ini kalau diterangkan Pak 3 bulan nggak selesai. Karena menerangkan tentang Allah. Dengan alifnya aja nanti nggak bisa Pak. Alif itu apa? Rahasianya di mana alif ini? Bentuknya ini bagaimana di manusia? Letaknya di mana? Apakah miring, apakah tegak? Kalau menurut kitab ini Pak, alif ini kalau di manusia kadang manusia ini bingung, mikir-mikir, ini alifnya nggak tegak Pak. Alif ini kan harus tegak, horizontal Pak. Tegak. Semua manusia itu ada lafaz alifnya. Tegak apa tidak? Walaupun Kak Majuri gege ganteng, belum tentu alifnya tegak Pak. Belum tentu. Tegak bengkok. Takutnya meleker. Belum tentu manusia ini. Kalau manusia sudah paham tentang ilmu ini, kelihatan oh Mas Arifnya, oh Bapak, oh Mas Lihut ingin ini. Oh penipu, oh ini orang ini penipu. Alifnya ini begini. Ada apa? Ini perlunya ilmu. Katanya orang tua ngel-nyongel lo ketemu Pak. Mungkin. Dekat sebenarnya kalau dikasih tahu dekat. Monggo banyak baca. Iqra, banyaklah berbaca. Apa yang dia bismi rabbikal ladzi khalaq, ilmu asma. Walaupun belajar apa saja tetap di asma dulu. Asma, sifat, af'al, baru dat. 4 ini Pak. Asma dulu. Asmanya aja belum tentu berbicara lain. Ya monggo karena ini manusia. Belum tentu Pak, manusia ini Mas Haris kadang nggak alim, dikasih ilmu laduni bisa alim. Kan belum tentu. Kudrat iradatnya Allah, iradat Allah kepada Mas Haris memberi ilmu laduni bisa langsung alim. Bisa mengetahui rahasia-rahasia. Itu cara ini. Orang hidup ini mencari ilmu. Nunggu ilmu apa saja. Katanya orang tua ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Sebenarnya hitam dan putih ini ada tergantung manusianya. Itu.
Monggo. Kalau nggak ada kita tutup. Tutup. Monggo kita sama-sama berdoa, sama-sama minta. Ayo kita minta pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.